TVRI Media Pemersatu Bangsa. Halo, selamat pagi saudara dimanapun Anda berada. Senang sekali Klik Indonesia Pagi kembali hadir menemui Anda di akhir pekan ini, Sabtu 31 Desember 2022. Bersama saya Andin Wijaya. Iya, dan saya Teguh Fajri, patuhi terus protokol kesehatan dan juga dukung program vaksinasi agar pandemi segera berakhir. Dan saudara, berikut kita ikuti dua berita utama Klik Indonesia Pagi hari ini. Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah akan tetap menyalurkan bantuan sosial meski pembatasan kegiatan masyarakat telah dicabut. Warga di Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa masih terisolir akibat banjir setinggi 2 meter. Kita awal informasi pertama, saudara. Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah memutuskan penghentian pembatasan kegiatan masyarakat di Indonesia mulai Jumat 30 Desember 2022. Kebijakan ini diambil setelah pemerintah mengkaji ulang angka-angka penanganan COVID-19. Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah memutuskan penghentian pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Presiden Joko Widodo menyebut dalam beberapa bulan terakhir pandemi COVID-19 semakin terkendali. Setelah pemerintah mengkaji dan mempertimbangkan berdasarkan angka-angka yang ada, pemerintah memutuskan mencabut PPKM. PPKM diberlakukan dengan sejumlah level, mulai level 1 hingga level 4. Semakin tinggi level PPKM di suatu wilayah, artinya semakin ketat pembatasan yang berlaku. Belakangan ini pemerintah telah menerapkan PPKM level 1 di seluruh Indonesia sejak kasus corona mulai melandai. Selain itu, Rumah Sakit Darurat COVID-19 RSDC Wisma Atlet Kemayoran ditutup mulai hari ini, Sabtu 31 Desember 2022, seiring kasus COVID-19 yang kian menurun. Letjen Suharyanto menyatakan RSDC Wisma Atlet tak sepenuhnya ditutup dan masih menyiagakan 1 tower yang dioperasikan untuk menangani pasien sekaligus antisipasi kondisi kasus COVID-19 di tanah air. Presiden Joko Widodo telah resmi mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Meski begitu, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah akan tetap menyalurkan bantuan sosial. Presiden Joko Widodo memastikan bantuan sosial tetap diberikan kepada masyarakat yang berhak meskipun status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat telah dicabut. Bantuan sosial maupun obat-obatan yang dibutuhkan tetap dilanjutkan pada 2023. Selain itu, sejumlah insentif yang ada selama masa PPKM COVID tidak akan langsung dihentikan dan akan tetap dilanjutkan pada tahun depan. Oleh karena itu, Kepala Negara meminta masyarakat untuk tetap waspada resiko penularan COVID. Masyarakat tetap diimbau menggunakan masker di ruang tertutup dan di keramaian. Walaupun PPKM dicabut, bansos akan tetap dilanjutkan. Bansos selama PPKM akan dilanjutkan di tahun 2023, bantuan vitamin dan obat-obatan akan tetap tersedia di vaskes yang ditunjuk, dan beberapa insentif pajak dan lain-lain juga akan terus dilanjutkan. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di seluruh daerah Indonesia. Presiden Jokowi menyatakan keputusan ini diatur dalam instruksi Mendagri nomor 50 dan 51 tahun 2022. Presiden Joko Widodo menyatakan vaksinasi COVID-19 tetap harus digalakkan meski pemerintah telah mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Presiden Jokowi mengatakan dengan dicabutnya PPKM, masyarakat harus lebih mandiri dalam mencegah penularan hingga mencari pengobatan COVID-19.
dicabut mulai hari ini. Presiden Joko Widodo menyatakan vaksinasi harus terus digalakkan karena ini akan membantu meningkatkan imunitas dan masyarakat harus semakin mandiri dalam mencegah penularan, mendeteksi gejala dan mencari pengobatan. Aparat, lembaga pemerintah serta fasilitas dan tenaga kesehatan harus tetap siaga untuk memberi layanan vaksinasi bagi masyarakat. Satuan tugas penanganan COVID-19 di tingkat pusat dan daerah harus tetap dipertahankan untuk merespon jika terjadi penyebaran COVID. Meski PPKM dicabut, masyarakat harus tetap menggunakan masker saat berada di tengah keramaian maupun di dalam ruangan. Pastikan mekanisme vaksinasi di lapangan tetap berjalan, utamanya vaksinasi booster. Dan dalam masa transisi ini, Satgas COVID-19 pusat dan daerah tetap dipertahankan untuk merespon penyebaran yang cepat. Jadi, Satgas daerah tetap ada selama masa transisi. Meski adanya pencabutan PPKM, Presiden Jokowi menekankan masyarakat tidak perlu khawatir ketersediaan vitamin dan obat-obatan guna mendukung penanganan pasien COVID-19 juga tetap tersalurkan. Karenanya Presiden meminta masyarakat segera mendapatkan vaksin booster. Saudara, pemerintah resmi menghentikan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM mulai kemarin. Sejumlah pertimbangan ini telah dikaji sebelum PPKM dihentikan dan berikut sejumlah landasan pemerintah menghentikan PPKM dalam infografis berikut ini, Saudara, di mana pada slide pertama, Indonesia termasuk satu dari 4 negara G20 yang 10 bulan berturut-turut ini tidak mengalami gelombang pandemi, dan kita lihat memang pada puncak tren pada 18 Juli 2021 di mana terdapat 56.757 per hari, dan puncaknya juga terjadi pada 20 Februari 2022 pada sekitar 64.718 per hari. Dan kalau kita lihat Jokowi juga mengatakan di mana pada Februari 2022 ini sejumlah negara mengalami puncak penyebaran varian Omikron. Namun Indonesia termasuk yang berhasil mengendalikan sebaran varian tersebut di mana dalam 10 hingga 11 bulan berturut-turut. Artinya pencabutan PPKM ini tidak asal cabut, namun juga ada kajian-kajian sains terlebih dahulu, termasuk dari pendapat epidemiolog tentang imunitas masyarakat seperti apa, perkembangan virusnya seperti apa, dan semua sudah melalui kajian-kajian yang melihat perkembangan dari bulan ke bulan. Dan lalu kita lihat di slide yang berikutnya, di slide kedua ini, kondisi pandemi Indonesia semakin terkendali terlihat dari kasus harian, angka kematian, dan keterisian tempat tidur, rumah sakit atau BOR, serta ruang rawat khusus atau ICU. Dan juga landasan-landasan pemerintah yang menghentikan PPKM diantaranya yaitu tingginya cakupan imunitas penduduk pada Juli 2022 yang mencapai 98,5%, serta jumlah vaksinasi COVID-19 yang mencapai lebih dari 448 juta dosis. Dan tentunya Saudara, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga memastikan layanan telemedicine ini masih tetap ada setelah Presiden Joko Widodo resmi mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Lalu juga memang kita lihat pada pencabutan PPKM ini juga dilandasi oleh tingginya imunitas penduduk dari Sero Survey. Kalau kita lihat angkanya juga di Desember 2021 di angka 87,8%, di Juli 2022 pada 98,5%. Artinya kekebalan kita ini secara komunitas berada di angka yang sangat tinggi. Dan demikian Saudara, sejumlah landasan pemerintah menghentikan PPKM. Ya, Saudara, Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia termasuk negara yang berhasil mengendalikan pandemi COVID-19 dengan baik dan sekaligus bisa menjaga stabilitas ekonomi. Kebijakan gas dan rem yang menyeimbangkan penanganan kesehatan dan perekonomian menjadi kunci keberhasilan. Presiden Joko Widodo menyebut kebijakan gas dan rem membuat Indonesia sukses menangani pandemi COVID.
Saat ini pemerintah telah resmi mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat terhitung 30 Desember 2022. Kepala negara menekankan kebijakan gas dan rem yang menyeimbangkan penanganan kesehatan dan perekonomian menjadi kunci keberhasilan. Kebijakan gas dan rem yang menyeimbangkan penanganan kesehatan dan perekonomian menjadi kunci keberhasilan kita. Kalau kita lihat dalam beberapa bulan terakhir, pandemi COVID-19 semakin terkendali. Per 27 Desember 2022, kasus harian 1,7 kasus per 1 juta penduduk, positivity rate mingguan itu 3,35%, tingkat perawatan rumah sakit atau BOR berada di angka 4,79%. Presiden Joko Widodo menekankan penyebaran COVID-19 di Indonesia dalam beberapa bulan terakhir semakin terkendali. Hingga 27 Desember 2022, kasus harian 1,7 kasus per 1 juta penduduk. Positivity rate mingguan 3,35%, tingkat perawatan rumah sakit di angka 4,79% dan angka kematian 2,39%. Selain itu, seluruh kabupaten kota di Indonesia saat ini status PPKM-nya berada di level 1. Pembatasan kerumunan disebut di tingkat rendah. Sementara itu, Saudara Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan biaya pengobatan pasien COVID-19 masih ditanggung pemerintah setelah PPKM dicabut. Namun pemerintah akan melakukan peninjauan ulang secara bertahap. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan peralihan mekanisme pembiayaan pengobatan pasien COVID akan dilakukan secara bertahap. Hal ini sebagai bagian dari strategi transisi dari pandemi COVID. Menteri Kesehatan mencontohkan mekanisme pembiayaan pasien yang mempunyai penyakit jantung dan terpapar COVID. Nantinya pembiayaan pasien tersebut dikembalikan ke mekanisme normal. Selain itu, Menkes Budi menyatakan untuk ketentuan tes antigen atau PCR tidak akan diwajibkan kembali oleh pemerintah di masa depan. Meski pemerintah sudah tidak mewajibkan tes antigen atau PCR, masyarakat diharapkan melakukan tes atas kesadaran sendiri. Menteri Kesehatan berharap kesadaran masyarakat untuk melakukan tes antigen atau PCR mandiri sama halnya dengan kesadaran saat mengukur suhu tubuh menggunakan termometer ketika demam. Nantinya warga yang terkonfirmasi positif COVID tidak akan mendapatkan warna hitam di aplikasi Peduli Lindungi. Namun demikian, Menteri Kesehatan mendorong kesadaran warga untuk memakai masker sehingga tidak menulari orang lain. Kita beralih ke sorotan lainnya, Saudara. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menilai gugatan Verdi Sambo ke PT UN untuk Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo sebagai gimmick. Menko Polhukam Mahfud MD menilai tindakan Presiden Joko Widodo menandatangani pemecatan Verdi Sambo sebagai Kadif Propam Polri sudah sesuai dengan hukum administrasi. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD meminta agar semua pihak fokus terhadap persidangan pembunuhan Brigadir Yosua. Menko Polhukam Mahfud menyebut gugatan Verdi Sambo merupakan bentuk mengaburkan masalah pembunuhan Brigadir Yosua. Menko Polhukam menilai tindakan Presiden Jokowi menandatangani pemecatan Verdi Sambo sebagai Kadif Propam Polri telah sesuai hukum administrasi. Sebelumnya, Verdi Sambo berdasarkan putusan sidang Komisi Kode Etik Polri pada 26 Agustus 2022 dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Verdi dianggap melakukan pelanggaran berat Kode Etik Profesi Polri, yakni tindak pidana pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Diketahui mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo menggugat Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Sebanyak 17 rumah di Nagari Pilubang, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat diterjang angin puting beliung. Informasi selengkapnya kita telah terhubung dengan Nahmah Majid langsung dari Sumatera Barat. Nahmah, selamat pagi. Bagaimana kondisi terkini di sana?
Baik, selamat pagi Fajri dan juga saudara. Dapat kami informasikan sebanyak 17 rumah warga dan 1 musola di Porong Lembak Pasang, Nagari Pilubang, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman dihantam angin puting beliung. Kejadian ini berawal dari hujan lebat yang disertai angin kencang datang secara tiba-tiba dan merusak rumah warga. Berdasarkan informasi yang kami terima dari Wali Nagari Pilubang Asrul, mengatakan bahwa sebanyak 4 rumah warga mengalami rusak berat dan tidak bisa dihuni lagi, sehingga mereka diharapkan mengungsi ke rumah kerabatnya masing-masing. Dan juga sebanyak 13 rumah warga lainnya mengalami rusak sedang dan juga rusak ringan. Memang dalam bencana ini Fajri dan juga saudara tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai hingga ratusan juta rupiah. Dan bagi warga yang juga mengalami luka ringan, mereka juga mengalami trauma tersendiri akibat bencana angin puting beliung ini. Menanggapi hal tersebut Fajri dan juga saudara, pemerintah daerah bersama stakeholder terkait seperti Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BPBD, serta Polres Pariaman segera menyalurkan bantuan berupa sembako, selimut dan juga terpal bagi warga yang rumahnya rusak dihantam angin puting beliung. Sementara itu juga pemerintah melalui Badan Amil Zakat Nasional Padang Pariaman juga akan melakukan perbaikan kepada rumah warga yang rusak parah. Untuk itu pemerintah daerah Padang Pariaman menghimbau kepada warganya untuk tetap meningkatkan kewaspadaan karena daerah mereka adalah rawan akan bencana seperti tanah longsor, angin kencang dan juga tsunami serta gempa. Untuk itu warga yang berada di bantaran kali dan juga kaki bukit untuk mengungsi terlebih dahulu jika cuaca masih hujan. Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya di akhir pergantian tahun ini juga cuaca masih terbilang ekstrim. Demikian laporan dari Sumatera Barat. Kembali ke studio Fajri. Mbak Majid, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Sementara itu, saudara, 38 kepala keluarga terisolir akibat banjir setinggi 2 meter di Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Prajurit TNI dari Kodim 1409 Goa bersama tim SAR gabungan bahu-membahu mengevakuasi warga yang terisolir di Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu. Tak ada akses lain selain melewati jalanan yang kini dipenuhi air setinggi 2 meter. Untuk mengarungi banjir, 3 buah perahu karet bermesin diturunkan untuk evakuasi warga dan menyalurkan bantuan logistik serta sembako. 38 kepala keluarga terisolir akibat putusnya akses jalan akibat banjir. Menurut Dan Ramil Somba Opu, terdapat 2 titik banjir di Kelurahan Samata, dan yang terparah berada di Kampung Rapocidu dengan ketinggian air mencapai 2 meter. Ada 2 titik. Yang pertama di BTN Bumi Samata Permai, di situ ada 200 kakak warga yang terendam rumahnya sampai 2 meter. Kemudian ada di Kampung Rapocidu, masih termasuk Kelurahan Samata, terdapat 38 warga yang terisolasi akibat banjir. Selain rumah, banjir juga menenggelamkan ratusan hektar area persawahan di Kelurahan Samata. Dari Kabupaten Goa, Muhammad Imran melaporkan. Sulawesi Selatan, saudara, banjir dengan ketinggian 1 meter lebih masih merendam ratusan rumah warga di Perumnas Antang Blok 8 dan 10 Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Air banjir dengan ketinggian 1 meter lebih masih merendam ratusan rumah warga yang berada di Perumnas Antang Blok 8 dan 10, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Untuk ketinggian air di Blok 8 mencapai 1,5 meter lebih diperkirakan akan terus naik mengingat curah hujan di Kota Makassar masih tinggi. Sejumlah warga pun hingga saat ini masih memilih bertahan di tempat pengungsian di Masjid Al-Mutakin, Jalan Ujung Bor Lama. Warga lebih memilih mengungsi lantaran banjir dengan ketinggian 1,5 meter lebih masih merendam pemukiman mereka. Menurut seorang warga, dirinya bersama keluarga memilih tetap mengungsi lantaran kondisi air yang sebelumnya sempat surut
namun tiba-tiba naik lagi. Ketinggian banjir yang mencapai 1 meter membuat mereka kesulitan untuk melakukan aktivitas di luar rumah. Adapun kondisi banjir ini yang selain intensitas hujan yang tinggi juga dipengaruhi oleh luapan air sungai yang berada di sekitar pemukiman mereka. Warga berharap ada upaya lebih dari pemerintah untuk mengatasi banjir yang terjadi. Mengingat frekuensi setiap tahunnya malah semakin meningkat. Dalam setahun banjir bisa terjadi hingga 4 kali di pemukiman mereka. Kami mengungsi sini sejak hari Sabtu siang. Oh, Sabtu Pak ya? Sabtu siang tanggal 24 Desember. Berarti sudah hampir 1 minggu ya? Iya, kurang lebih. Ini memang airnya sempat turun atau gimana Pak? Hari Selasa kemarin sempat surut sampai lutut. Karena kan sebelumnya kurang lebih 2,5 meter. Kemudian turun sampai paling tidak ya paha atau lutut. Tapi mulai kemarin lagi naik. Itu kenapa bisa naik? Ya kira mungkin karena curah hujan. Sementara itu, BPBD Makassar masih terus bersiaga di lokasi banjir dengan mendirikan posko dari asesmen yang dilakukan untuk titik pengungsian di Kecamatan Manggala. Kini berkurang menjadi 19 titik dari sebelumnya yang mencapai 20 titik. Masih tetap disiagakan, karena masih ada warga di Kelurahan Antang meminta untuk evakuasi. Alhamdulillah, anggota kami sudah bergerak untuk evakuasi. Ya, ada berapa timnya Bapak untuk di sini? Itu tim kami dari BPBD khusus di Kecamatan Manggala ini ada 16 personil dan itu kami sipkan. Saat ini Kota Makassar, Sulawesi Selatan masih sering diguyur hujan deras dan puncaknya diperkirakan terus akan terjadi hingga awal bulan Januari tahun 2023 mendatang. Saudara, setelah sepekan tertahan di Pelabuhan Kalianget, Sumeneb, Jawa Timur karena tidak ada aktivitas pelayaran akibat cuaca buruk, para calon penumpang kapal akhirnya mendapat bantuan penopang kebutuhan hidup selama berada di pelabuhan. Bantuan penumpang kebutuhan hidup sehari-hari yang diterima para calon penumpang kapal yang tinggal di terminal pelabuhan diantaranya berupa field bed, obat-obatan, vitamin, kasur, dan selimut. Bantuan tersebut diberikan oleh Polres Sumeneb, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Dinsos P3A, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, dan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Sumeneb. Kapolres Sumeneb AKBP Edo Satya Kentriko menyampaikan, bantuan tersebut diberikan berdasarkan permintaan para calon penumpang kapal setelah pihaknya mendengar langsung curhatan mereka. Diharapkan dengan adanya beberapa bantuan ini mereka hanya tinggal di tempat sementara bisa merasa aman dan nyaman. Berdasarkan data terbaru, jumlah calon penumpang kapal yang saat ini berada di terminal pelabuhan telah mencapai 110 orang. Di antara mereka ada yang sudah sejak 23 Desember 2022 lalu. Sementara petugas kantor Kesya Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP kelas 5 Kalianget, Sumeneb, Nanik Tri Suryani menjelaskan, berdasarkan informasi BMKG bahwa cuaca laut perairan Sumeneb masih zona merah sehingga pelayaran di wilayah Kepulauan Sumeneb dihentikan hingga cuaca kembali membaik. Kita melakukan pembagian terkait dengan kebutuhan penopang hidup sehari-hari. Di antaranya yang pertama adalah velvet untuk tempat tidur, kemudian juga kasur, ada velvet, kemudian juga ada obat-obatan. Jadi kalau masih menunggu di sini kira-kira 6 hari lagi berangkat dari Kalianget. Untuk mengurai penumpang ya solusinya diharapkan penumpang yang bisa berangkat dari Surabaya mungkin Para calon penumpang yang tertahan di pelabuhan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, bahkan terdapat ibu hamil yang juga tertahan tidur di terminal pelabuhan. Mereka berasal dari Pulau Masalembu, Sapeken, dan Pulau Kangen yang sudah sepekan tertahan di Pelabuhan Kalianget. Dari Sumeneb, Madura, Ahmad Sai melaporkan. Dan saudara, sejumlah informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Pagi. Mari. Iya, ini kan suka warna air. Wangi banget, Bu. Ya, mana cukup. KB Pri
kriteria penting untuk perencanaan keluarga dan mencegah anak stunting. Pria ber-KB itu keren. Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elepas maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahout. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, lindungi, lestarikan dari kepunahan demi kelangsungan hidup binatang langka. Stop perburuan gajah. Terima kasih saudara, Anda masih bersama Klik Indonesia Pagi. Saudara, Polda Bali memfokuskan pengamanan di tempat-tempat yang menjadi tujuan wisata pada malam pergantian tahun 2023. Hal ini guna menghindari adanya hambatan bagi para wisatawan atau siapapun yang berkegiatan menjelang malam pergantian tahun. Polda Bali memfokuskan pengamanan di tempat-tempat yang menjadi tujuan wisata pada malam pergantian tahun 2023. Hal ini untuk menghindari adanya hambatan aktivitas masyarakat menjelang malam pergantian tahun. Setidaknya ada 31 tempat penyelenggaraan malam pergantian tahun yang sudah melakukan koordinasi dan permohonan izin kepada pihak kepolisian. Selain pihak kepolisian, tempat-tempat tersebut juga akan dijaga oleh sejumlah unsur seperti Dinas Kesehatan, BPBD, dan unsur lainnya. Polda Bali telah mengerahkan tim melakukan pemeriksaan untuk menghindari adanya potensi kerawanan bahaya yang akan ditimbulkan dalam kegiatan malam pergantian tahun. Pengecekan dilakukan terkait lokasi acara, jumlah tiket yang telah dijual, lokasi pintu masuk, lokasi pintu keluar, sarana prasarana yang harus dilengkapi baik itu sarana kesehatan, sarana-sarana berkaitan pengamanan lainnya, pemadam kebakaran, dan lain-lain. Aparat kepolisian Polres Bogor menyediakan fasilitas kesehatan dalam libur Natal dan Tahun Baru 2023 di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Zolano Kusumo langsung dari kawasan Gadong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Zolano, selamat pagi, silakan dengan informasi selengkapnya. Ya, baik, selamat pagi Fajri dan saudara. Dapat kami informasikan untuk menunjang kenyamanan dan keamanan masyarakat yang ingin mengisi waktu libur akhir pekan atau malam pergantian tahun nanti, Polres Bogor, Jawa Barat ini menyediakan beberapa fasilitas seperti posko pelayanan kesehatan di mana masyarakat yang ingin melakukan wisata ke kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat ini dapat menikmati atau menggunakan fasilitas posko pelayanan kesehatan ini yang menyediakan beberapa fasilitas kesehatan seperti obat-obatan dan juga beberapa seperti kayak tes kolesterol dan lainnya. Dan juga puskesmas Polres Bogor, Jawa Barat ini bekerjasama dengan puskesmas setempat menggelar atau mengadakan menyediakan vaksinasi gratis bagi masyarakat yang ingin berwisata ke arah Puncak Bogor, Jawa Barat. Selain itu juga terdapat posko ruang istirahat yang dapat dimanfaatkan bagi masyarakat yang di ruang istirahat itu terdapat beberapa fasilitas, diantaranya dua bangku pijat dan juga sofa-sofa yang dapat dinikmati jika masyarakat merasa lelah saat berkendara menuju ke kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat.
Dan sementara dari pantauan kami di Simpang Gadok Puncak Bogor Jawa Barat ini, selain dari posko-posko yang disediakan oleh Polres Bogor Jawa Barat, terdapat juga beberapa posko yang didirikan dari BNPB dan juga Disub yang akan membantu melakukan pengamanan dan melayani masyarakat yang ingin berwisata di kawasan Puncak Bogor Jawa Barat. Dan dapat kami informasikan juga, mengingat malam nanti atau pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, kawasan Puncak ini akan ditutup mulai dari keluar tol Ciawi hingga menuju ke arah Puncak Pas, dan bagi masyarakat yang ingin berwisata atau melintasi kawasan Puncak Bogor Jawa Barat ini agar mengatur ulang kembali waktu keberangkatan, mengingat pada pukul 6 sore nanti kawasan Puncak Bogor Jawa Barat ini sudah mulai ditutup oleh pihak Polres Bogor Jawa Barat. Demikian informasi yang dapat kami laporkan dari Puncak Bogor Jawa Barat. Kembali ke studio Fajri. Baik, sejumlah fasilitas kesehatan ini disiapkan oleh pihak kepolisian maupun juga pihak terkait untuk para pengendara yang akan menuju ke Puncak Bogor. Terima kasih Zulano atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Jelang tahun baru, pengelola wisata di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat kali ini merugi akibat menurunnya jumlah kunjungan wisatawan dan okupansi hotel. Selain pengaruh dampak rentetan gempa, berita hoaks terkait tsunami dan gempa besar turut andil merugikan pengelola wisata. Beberapa hari menjelang tahun baru, objek wisata di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat kali ini cenderung sepi. Biasanya 3 hari hingga sepekan menjelang tahun baru, okupansi hotel sudah penuh dan wisatawan mulai memadati bibir pantai. Namun tahun ini tingkat hunian hotel dan kunjungan wisatawan ke Pangandaran turun drastis. Hampir semua hotel hanya terisi 30-50% kapasitas kamar. Biasanya di momentum libur panjang tahun baru bisa mencapai 100%. Bahkan beberapa hotel mengaku lebih dari 50% kamar yang sudah dipesan kini dibatalkan oleh konsumen. Menjelang tahun baru untuk okupansi hotel di Pangandaran memang itu terjadi penurunan gitu. Nah terus selain itu juga adanya berita-berita hoax yang tersebar nanti menjelang tahun baru pasti akan ada kenaikan, pasti ramai gitu. Sementara itu kondisi di objek wisata Pantai Pangandaran baik di pantai barat ataupun di pantai lainnya yang ada di Kabupaten Pangandaran saat ini normal seperti biasanya. Jelang pergantian tahun, para pelaku usaha kepariwisataan berharap wisatawan kembali meningkat. Dari Pangandaran, Entang Saiful Rahman melaporkan. Jelang perayaan malam tahun baru, Polda Kalimantan Selatan menghimbau masyarakat agar tidak ramai-ramai turun ke jalan atau melakukan konvoi. Warga dihimbau mengisi tahun baru dengan kegiatan yang bermanfaat. Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Polisi Andirian mengimbau seluruh lapisan masyarakat di Kalimantan Selatan agar tidak turun ke jalan atau melakukan konvoi. Andirian berharap perayaan tahun baru hendaknya diisi dengan kegiatan yang bermanfaat seperti beribadah. Hal ini disampaikan Kapolda saat dialog bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Tala, tokoh agama, serta perwakilan para tokoh masyarakat di Bumi Tuntung Pandang. Kapolda Kalsel Irjen Polisi Andirian mengatakan perayaan tahun baru tetap bisa dilakukan dengan hanya berada di rumah bersama keluarga dan menjauhi kegiatan yang tidak bermanfaat. Menjelang tahun baru ini saya mengimbau kita tidak usah turun ke jalan, tidak usah ramai-ramai turun ke jalan atau usah konvoi. Bagus kita manfaatkan untuk masa berintrospeksi. Kalau tidak ke tempat ibadah ya kita minimal di rumah lah ya. Rumah kita tetap bersukacita, tetap gembira menyambut tahun baru, tetapi dengan tidak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Sementara itu, Bupati Tanah Laut Muhammad Sukamta menjelaskan pada perayaan Tahun Baru kali ini tidak dilakukan pembatasan di objek wisata Tanah Laut. Sukamta juga mengimbau agar masyarakat dapat merayakan Tahun Baru dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Saya kira imbauan Pak Kapolda sudah jelas, ya. Lebih baik kita ya introspeksi diri kita, apa yang kita lakukan dan untuk tidak turun ke jalan, tapi bahwa wisata kita tidak membatasi, ya. Tetapi bahwa kewaspadaan kita semua, seluruh masyarakat Tanah Laut untuk terus melakukan kewaspadaan dan ikuti informasi-informasi dari BMKG maupun dari pemerintah. Dalam kunjungannya ke Bumi Tuntung Pandang ini, Kapolda Kalsel juga berpesan kepada para tokoh agama dan tokoh masyarakat agar dapat bersama-sama menjaga soliditas guna menciptakan suasana yang kondusif di Tanah Laut. Dari Tanah Laut, Zainal Abidin TVRI melaporkan.
Polisi melarang mobilisasi masyarakat dan pesta pada malam pergantian tahun di Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan. Mengantisipasi tindak kriminalitas dan keamanan, Kepolisian Resort Kota Prabu Muli melarang masyarakat mengadakan pesta pada malam pergantian tahun 2023. Kapolres Prabu Muli AKBP Widiardi menegaskan pihaknya mengerahkan personil untuk mencegah adanya mobilisasi warga saat malam pergantian tahun. Titik-titik rawan menjadi fokus personil seperti taman, pasar hingga flyover Pati Galung yang disinyalir menjadi tempat kerumunan warga pada saat malam pergantian tahun nanti. Telah berkoordinasi dengan Pemkot bahwa untuk malam pergantian tahun tidak ada perayaan. Kami juga menghimbau kepada masyarakat bila mana tidak terlalu penting bersama kurangi mobilitas untuk tidak ada pesta-pesta berkerumun apalagi menggunakan badan jalan. Mengingat cuaca juga curah hujan sedang tinggi, kami menghimbau demi keselamatan kita bersama, demi kesehatan kita bersama. Polisi menghimbau warga untuk tetap merayakan malam pergantian tahun di rumah. Hal itu penting untuk menciptakan keamanan di wilayah Kota Prabu Muli. Holdi Efriansah, TVRI Sumsel melaporkan. Saudara Wakil Presiden Ma'ruf Amin menutup perdagangan Bursa Efek Indonesia BEI tahun 2022. Wapres mengapresiasi kinerja BEI sepanjang tahun 2022 dan optimis terhadap kinerja pasar modal tahun 2023 mendatang. Dan menjadi bursa terbesar di Wakil kawasan. Presiden Ma'ruf Amin menutup perdagangan Bursa Efek Indonesia BEI tahun 2022. Wapres mengapresiasi capaian kerja seluruh pelaku ekonomi, salah satunya BEI dalam menjaga aktivitas ekonomi, keuangan, dan pasar modal sepanjang tahun 2022. Wapres menjelaskan di tengah sejumlah tantangan global perekonomian Indonesia justru tumbuh mencapai 5,72% pada triwulan 3 tahun 2022. Sementara itu, indeks harga saham gabungan IHSG menembus rekor tertinggi sepanjang sejarah dan melampaui angka sebelum pandemi. Hingga Desember ini, IHSG mempertahankan pertumbuhan positif sekitar 3% dengan rata-rata nilai transaksi harian sekitar 14 triliun rupiah. Dengan sejumlah kondisi tersebut, Wapres merasa optimis menyambut 2023. Kapitalisasi pasar meningkat dan menjadi bursa terbesar di kawasan ASEAN. Berbagai capaian perdagangan Bursa Efek Indonesia tersebut menjadi pijakan positif bagi pelaku pasar untuk menatap optimis perekonomian di tahun 2023. Seraya tetap diikuti dengan kewaspadaan dan kehati-hatian. Wapres Ma'ruf Amin berharap kinerja pasar modal Indonesia tumbuh positif pada 2023. Banyak perusahaan akan go public termasuk sektor UMKM yang naik kelas serta berkembangnya penawaran efek melalui urun dana berbasis teknologi informasi. Selama berada di area bursa. Sementara itu, Saudara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta PT Bursa Efek Indonesia untuk mendorong jumlah emiten yang tercatat di bursa mencapai 1.000 perusahaan. Saat ini jumlah perusahaan yang menjual sahamnya kepada publik sebanyak 825 perusahaan. Di tempat acara. Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta kepada PT Bursa Efek Indonesia untuk meningkatkan jumlah perusahaan IPO di BEI. BEI mencatat bahwa masih terdapat 49 perusahaan di antrean penawaran saham umum. Menkyu Sri Mulyani mendorong agar perusahaan-perusahaan segera menawarkan sahamnya kepada publik dan BEI menjaring perusahaan-perusahaan lainnya. Saat ini jumlah perusahaan yang telah IPO mencapai 825 perusahaan. Semangat. Kapitalisasi saham kita mencapai 9.500 triliun tadi, naik 15,2%. Jumlah yang sudah IPO 825 perusahaan. Saya selalu mengencourage kapan nembus 1.000, Pak. Jadi tadi yang di pipeline masih 40 berapa, saya rasa harus di-encourage terus ya Pak Inarno ya. Saya rasa masih akan bisa kita tingkatkan terus. Dan yang saya sangat bahagia tadi adalah jumlah dari investor, terutama individual,
yang mencapai lebih dari 10 juta dan mayoritas adalah mereka yang usia di bawah 40 tahun. Menkyu Sri Mulyani mengaku bersyukur atas indikator positif indeks harga saham gabungan yang sempat mencapai level tertinggi di 7.318 pada 13 September 2022 lalu. Sementara itu, Direktur Utama BI Iman Rahman menyebut bahwa jumlah IPO tahun ini menjadi yang terbanyak sejak swastanisasi BI pada 1992. Bukan hanya itu, pertumbuhan IPO di Indonesia ternyata menjadi yang tertinggi di Asia Tenggara. Korps Kepolisian Air dan Udara Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Republik Indonesia atau Korpol Airut Baharkam Polri menyatakan ancaman pada tahun depan di wilayah perairan Indonesia tidak jauh berbeda dengan tahun 2022. Potensi ancaman tersebut masih seputar kejahatan migas dan illegal fishing yang mendominasi di tahun ini. Kepala Korpol Airut Baharkam Polri Irjen Polisi Indra Miza mengatakan ancaman yang bakal berpotensi mencuat di wilayah perairan Indonesia pada tahun 2023 belum bergeser dari tahun ini. Menurutnya ancaman di tahun 2023 salah satunya masih seputar kejahatan migas dan illegal fishing. Secara keseluruhan, pihaknya telah mengungkap 91 kasus tindak pidana selama tahun 2022. Kasus paling menonjol yaitu kejahatan migas atau penyalahgunaan BBM bersubsidi sebanyak 10 kasus yang berhasil diungkap. Artinya tindak pidana migas di perairan Indonesia meningkat jika dibandingkan tahun lalu. Pada 2021, Ditpol Airut mengungkap ada 8 kasus. Sementara itu, kasus illegal fishing pada tahun ini cenderung menurun dibandingkan tahun lalu dari 35 kasus tahun 2021 menjadi 15 kasus pada tahun ini. Dari perkiraan intelijen yang sudah disusun oleh Subdit Intel Air, secara umum sih tidak ada perbedaan yang signifikan, lebih kurang sama, genesis migas dan fishing tetap terkait dengan kejahatan migas dan illegal fishing tadi masih itu. Sementara itu, Kepala Korpol Airut Baharkam Polri Irjen Polisi Indra Miza menyatakan dalam merespon ancaman prioritas di tahun 2023, pihaknya ke depan akan melakukan kegiatan preventif seperti sosialisasi kepada masyarakat dan melakukan pengawasan dalam bentuk patroli. Jika tindakan preventif sudah diberikan namun masih ada pelanggaran, maka pihaknya akan mengambil langkah penegakan hukum secara tegas. Informasi lainnya, saudara, warga negara asal Korea Selatan Kim Jun Ho yang sebelumnya tinggal di wilayah Kabupaten Sigi dideportasi oleh pihak imigrasi kelas 1 TPI Palu kembali ke negara asalnya karena izin tinggal di visa WNA tersebut telah melebihi batas akhir atau overstay. Imigrasi kelas 1 TPI Palu hingga kini terus melakukan pemantauan keluar masuknya warga negara asing di wilayah kota Palu dan beberapa kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah. Dari hasil pemantauan tersebut, pihak imigrasi kota Palu berhasil mendeportase salah satu seorang warga negara Korea Selatan, Kim Jun Ho, yang sebelumnya tinggal di wilayah Kabupaten Sigi. Kim Jun Ho sendiri dideportase oleh pihak imigrasi karena telah melakukan pelanggaran overstay atau izin tinggal yang telah melebihi batas. Ada di IG kami, coba buka di IG-nya di kantor imigrasi Palu terkait data tersebut. Ada warga negara ini, pelanggarannya ini, pasalnya ini. Tapi yang Korea tadi itu Pak, pelanggaran izin tinggal Pak? Iya, izin tinggal. Dia melebihi izin tinggalnya tinggal di Indonesia. Sebelum dideportasi ke negara asalnya, WNA ini terlebih dahulu ditempatkan di penjara milik imigrasi kota Palu selama beberapa hari. Gabdika Chandra, TVRI Sulawesi Tengah melaporkan. Komisi Pemilihan Umum resmi menetapkan Partai Umat sebagai partai politik peserta pemilu 2024. Keputusan ini diumumkan KPU setelah Partai Umat mengikuti proses verifikasi ulang di Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur. Anggota KPU Idam Holik mengatakan Partai Umat memenuhi syarat di wilayah NTT sebanyak 19 kabupaten kota dari syarat minimal 17 wilayah. Sementara di Sulawesi Utara, Partai Umat memenuhi syarat di 11 kabupaten kota dari syarat minimal 11 wilayah. Pemenuhan syarat tersebut yang menjadi indikator KPU akhirnya dapat meloloskan Partai Umat untuk menjadi peserta pemilu 2024.
Untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur, Partai Umat dinyatakan memenuhi syarat di 19 kabupaten kota, sedangkan syarat minimal di Nusa Tenggara Timur itu adalah 17, artinya status akhir hasil verifikasi faktual Partai Umat di Nusa Tenggara Timur dinyatakan memenuhi syarat. Dan kedua, untuk Sulawesi Utara, Partai Umat dinyatakan memenuhi syarat di 11 kabupaten kota, sedangkan syarat minimal yaitu 11 kabupaten kota. Jadi dengan demikian status akhir hasil verifikasi faktual Partai Umat di Sulawesi Utara dinyatakan memenuhi syarat. Sebelumnya, pada 14 Desember 2022, KPU telah mengumumkan dan menetapkan 17 parpol nasional dan 6 parpol lokal Aceh sebagai peserta pemilu 2024. Partai Umat menjadi satu-satunya parpol non-parlemen yang dinyatakan tidak lolos karena tak memenuhi syarat verifikasi faktual di NTT dan Sulawesi Utara. Partai Umat kemudian melayangkan gugatan ke Bawaslu atas keputusan KPU tersebut. Bawaslu pun memediasi kedua pihak dan hasilnya Partai Umat dapat mengikuti verifikasi ulang dengan syarat harus memenuhi jumlah kekurangan anggota partai sedikitnya di 5 kabupaten di NTT dan 10 kabupaten kota di Sulawesi Utara. Komisi Pemilihan Umum menyatakan saat ini jumlah partai politik peserta pemilu 2024 bertambah 1 dari 17 menjadi 18 partai politik. Jumlah tersebut bertambah setelah KPU menetapkan Partai Umat sebagai partai politik peserta pemilu 2024. Sehingga partai politik peserta pemilihan umum. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Hasyim Asyari menyatakan partai politik nasional peserta pemilu 2024 bertambah 1 dari 17 partai menjadi 18 partai. Sehingga secara keseluruhan jika digabungkan dengan partai lokal Aceh maka jumlahnya menjadi 24 partai. Penambahan tersebut terhitung setelah Partai Umat memenuhi verifikasi faktual di seluruh daerah dan resmi menjadi peserta partai politik 2024. Sehingga partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah tahun 2024 menjadi 18 partai politik sebagai berikut. A. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, B. Partai Keadilan Sejahtera, C. Partai Perindo, D. Partai Nasdem, E. Partai Bulan Bintang, F. Partai Kebangkitan Nusantara, G. Partai Garda Perubahan Indonesia, H. Partai Demokrat, I. Partai Kelompok Rakyat Indonesia, C. Partai Hati Nurani Rakyat, K. Partai Gerakan Indonesia Raya, L. Partai Kebangkitan Bangsa, M. Partai Solidaritas Indonesia, N. Partai Amanat Nasional, O. Partai Golkar, P. Partai Persatuan Pembangunan, Q. Partai Buruh, dan R. Partai Umat. Ketua KPU Hasyim Asyari dalam rapat pleno terbuka membacakan surat keputusan dan menetapkan nomor urut 24 terhadap Partai Umat sebagai partai peserta pemilu 2024. Ketua KPU Hasyim juga memastikan keputusan tersebut mulai berlaku hari ini usai surat ketetapan rampung dibacakan. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Klik Indonesia Pagi segera kembali. Senang sekali saya Lorenzo Mukuan bisa kembali menjumpai Anda. Berita-berita terkini di dunia olahraga, baik lokal maupun mancanegara, kami kemas secara ringan dan lengkap. TVRI Sport, setiap hari pukul 7 dan 23.30 waktu Indonesia Barat. Bali, Pulau Dewata, pulau dengan 1000 pura, negerinya para dewa. Masyarakatnya hidup dalam keharmonisan, warisan dari para leluhur hingga saat ini. Bali juga menjadi rumah bagi tumbuhnya salah satu kopi terbaik di Nusantara. Kuliner kaya rempah, ciri khas cita rasa makanan Pulau Dewata. Pesona Bali tak pernah luntur, alamnya yang mempesona selalu dijaga sebagai sumber kehidupan penghuninya. Pantai pasir putih, birunya laut lepas, melengkapi keindahan pulau kecil dengan destinasi terbaik. Sakral, magis, dan suci memancar dari tarian Bali
bukti kesungguhan pelestarian budaya hingga akhir zaman. Bali, pesona dewata untuk Indonesia. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Klik Indonesia Pagi. Saudara, majunya infrastruktur digital, khususnya pengelolaan ekonomi kreatif di Indonesia, menjadi perhatian serius negara Thailand untuk menawarkan peluang kerjasama. Indonesia dan Thailand saat ini tengah menikmati hubungan bilateral harmonis dan saling menguntungkan di berbagai sektor, meliputi bidang diplomasi, ekonomi, sosial hingga budaya. Saat ini, Thailand menilai Indonesia sebagai pemain kunci sektor digital di kawasan Asia Tenggara yang sukses, sehingga menarik negeri Gajah Putih ini menawarkan peluang investasi dan kerjasama antara pemangku kepentingan kedua negara, utamanya di bidang pengembangan infrastruktur digital, sehingga bisa diterapkan di negara Thailand. Duta Besar Indonesia untuk Thailand, Rahmat Budiman, mengatakan, selain berinvestasi, Thailand juga ingin mencontoh Indonesia yang mampu melahirkan banyak perusahaan rintisan atau startup yang mendapat gelar unicorn, yaitu startup dengan valuasi melampaui 14,3 triliun rupiah. Apa yang terjadi di Thailand ini dapat juga dimanfaatkan oleh Indonesia di dalam mencari pangsa pasar dari ekonomi kreatif yang Indonesia miliki, yang dinilai oleh Thailand lebih maju. Nah, dalam hal ini Thailand memberikan tawaran-tawaran terhadap kerjasama yang bisa dimasuki oleh para investor dari Thailand, yaitu di bidang infrastruktur digital, di bidang prasarana lain yang pengembangan digital, dan juga di dalam peningkatan sumber daya manusia. Indonesia dan Thailand sebagai dua ekonomi terbesar di kawasan Asia Tenggara memiliki sasaran diplomasi ekonomi yang sejalan, yakni memanfaatkan strategi ekonomi sebagai bagian dalam upaya meningkatkan devisa negara. Informasi lainnya, saudara, atlet berkuda Indonesia Nurdinov Zayan Putih harumkan merah putih di Eropa usai meraih gelar juara kejuaraan show jumping di Belanda. Tur Eropa dilakukan Dinov guna mempersiapkan diri berlaga pada kejuaraan internasional di Belgia pada pekan depan. Atlet berkuda Indonesia Nurdinov Zayan Putih mengharumkan nama Indonesia di dataran Eropa. Membawa bendera DNF Equestrian Indonesia, pemuda 12 tahun mampu meraih sederet gelar di Belanda sejak tiba pada 20 Desember silam. Dinov yang berlaga di Green Valley X Masters pekan lalu sukses memborong 3 gelar juara show jumping sekaligus, masing-masing di kelas 90 cm, 95 cm, dan kelas 110 cm. Jumat waktu setempat, Dinov kembali turun di turnamen Indoor Bourkesh 2022 di kota Oudtshoorn. Menunggangi kuda Ineke dan Lanesa, Dinov berhasil merengkuh podium 2 di kelas 110 cm. Aku sangat surprise karena 2 kali tanding udah langsung juara, dan kalau di sini tuh dingin dan banyak orang yang bertanding yang clear round. Biasanya itu clear round itu bisa sampai 20 sampai 40 orang yang clear. So next week we drive to Opabek. It's an international show. We were riding there, or Dinov will riding there 115 and 120, and I think this was a good preparation for everything. Berbekal hasil positif, Dinov dan sang pelatih optimis mampu memberikan hasil positif pada kejuaraan internasional pekan depan yang akan digelar di Centoor Park of Gladbach, Belgia. Saudara, kuliner asal ranah Minang terkenal dengan gurih dan kaya akan rempah. Namun, ada juga makanan bercerita ataupun juga bercita rasa manis yang rasanya lezat, yaitu kue bika. Makanan ini menjadi cemilan khas di daerah Kota Baru, Tanah Datar.
Ketika melintasi Jalan Padang Bukit Tinggi akan melewati Kota Baru yang berada di antara Gunung Singgalang dan Gunung Marapi. Di sini juga bisa terlihat belasan kadai yang berjejer menjajakan panganan khas Minang, yaitu kue bika khas Kota Baru. Dari sebanyak pedagang kue bika, salah satunya yang cukup legendaris adalah Bika Talago. Di bagian belakang toko terdapat telaga yang menjadi inspirasi nama Bika. Bahkan pengunjung bisa menikmatinya sambil menghirup udara sejuk dari kaki Gunung Marapi. Bika Kota Baru diolah dengan cara dibakar di dalam belanga dan dipanggang di atas tungku api, dan apinya ditempatkan di atas tutup belanga. Cara memasukkan bahan baku juga harus memiliki keahlian khusus agar penempatan bahan tepat di atas daun. Bahan utama Bika Kota Baru adalah kelapa, tepung beras, dan gula pasir. Menurut Hengki yang merupakan generasi kedua dalam menjalankan bisnis kue bika keluarganya ini, pelanggan yang datang selain dari Sumatera Barat sendiri, wisatawan dari luar daerah yang berkunjung ke Sumatera Barat kerap singgah di kedai bikanya. Khasnya kita dibakarnya pakai belanga ini, Bang. Ya. Kalau di tempat lain mungkin dibakarnya kayak pakai seng gitu kan. Untuk proses pembuatan butuh berapa lama untuk masak ini? Kalau proses pembuatan ya kira-kira 10 menit aja, Bang. Jika berkunjung ke tanah datar, tidak ada salahnya menepikan kendaraan sejenak di Kota Baru untuk mencicipi kelembutan kue bika daerah Kota Baru ini. Demikian laporan Erika Yulidra Marta, TVRI Sumatera Barat. Saudara, pergantian tahun baru dipastikan seluruh objek wisata akan diserbu pengunjung. Satu di antaranya destinasi Goa Liang Bangkai di Desa Dukuh Rejo, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, yang menawarkan keindahan panorama dan keunikan tersendiri. Wisata ini menjadi tempat alternatif untuk menghabiskan liburan akhir tahun. Goa Liang Bangkai adalah situs wisata yang merupakan kawasan perbukitan dan didominasi batuan kapur, menjadi dikenal setelah penemuan tulang belulang di dalam goa. Penamaan destinasi ini dikarenakan bau di dalam goa seperti bau bangkai akibat banyak kelelawar yang hidup di dalamnya. Wisata ini dibuka sejak 2012 lalu. Konon Goa Liang Bangkai diperkirakan pernah dihuni manusia prasejarah sebagai tempat tinggal. Mengandung nilai mitos sekaligus historis, kisah rakyat tentang keberadaan manusia purba. Di kompleks Goa Liang Bangkai terdapat banyak goa-goa lainnya dan sebagian saling menghubungkan dan tembus. Setiap akhir pekan atau libur, objek wisata ini menjadi tempat favorit tujuan masyarakat. Mengingat Liang Bangkai menjadi magnet bukan sekedar menawarkan pesona alam yang indah, namun juga menyajikan kesejukan karena keasrian dan keaslian alamnya. Banyak wisatawan mengincar destinasi ini untuk berlibur maupun berpetualang. Kurang lebih adalah 5 kalian. Sering kesini, apa sih yang dilihat? Kalau aku kesini sih ya mungkin kalau ke dalam tuh sukanya tempat-tempatnya itu dalamnya luas. Ya, ada lorongnya 2 bawah tanah. Juga ada pemandangannya di dalam kalau lampunya nyalakan bagus buat pendalam. Pengelola wisata Goa Liang Bangkai, Trianto, menyebutkan jika di hari-hari biasa pengunjung masih terbilang sepi. Namun saat libur nasional atau keagamaan, Liang Bangkai diserbu masyarakat dengan jumlah yang signifikan. Mereka datang dari berbagai daerah, baik secara rombongan maupun perorangan. 200-an orang. 200 orang ya. Itu kalau yang hari biasa, kalau misalnya hari-hari libur besar, seperti tahun baru misalnya. Itu sampai 1.000-an orang, Pak. 1.000-an orang ya. Destinasi ini diprediksi akan menjadi objek wisata alternatif di akhir tahun 2022 ini. Pasalnya cuaca ekstrim tengah melanda berbagai pesisir laut di wilayah ini, sehingga akan berdampak terhadap objek wisata pantai yang lazim menjadi tujuan rekreasi. Wisata Goa Liang Bangkai sendiri terbilang cukup dekat dari pusat ibu kota kabupaten, yakni hanya sekitar 39 km dari kota Batu Licin dan ditempuh dalam waktu 1 jam perjalanan darat. Hakim, kontributor TVRI, melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Klik Indonesia pagi kali ini. Akhirnya saya Andin Wijaya. Iya, dan saya Teguh Fajri mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.